Kuning atau Turoj itu ada dipegang oleh beberapa tokoh. Adakah sebetulnya pengaruh terhadap putusan agama di lingkungan Muhammadiyah, Prof? Sekali lagi, tidak mungkin Muhammadiyah itu menyampaikan pandangan sesuatu yang nggak terkait dengan masa lalu. Nggak mungkin, jadi karena Muhammadiyah itu ada kritik terhadap masa lalu. Jadi nggak mungkin terlalu ini apa ya, tapi saya tidak terlalu bukan orang yang selama ini menaruh perhatian pada Aturos. Dan sepanjang saya tahu Aturos juga tidak selalu dikaitkan dengan kitab kuning. Tapi percayalah bahwa apa yang nanti bisa dilihat sekali lagi pendidikan ulama takjih ya. Apakah kemudian tentu saja tidak seperti yang konvensional yang selama ini ada, mesti urutannya itu ilmiah atau apa gitu ya. Tentu sesuai dengan pendidikan modern, jadi topiknya apa, maka kitab-kitab yang tersedia itu dibahas apa. Tapi bukan berarti Muhammadiyah tidak punya tradisi membahas kitab-kitab kuning. Kalau kita lihat di dalam sistem pondok pesantren di Muhammadiyah sendiri kan beda ya, Prof, dengan sistem pondok pesantren di NU misalnya. Di NU mungkin lebih concern ke kitab kuning ya, untuk mengkaji gramatika bahasa dan tata bahasa di dalam kitab kuning itu, dan substansi pemikiran dari para tokoh yang mungkin membuat kitab kuning. Tapi kalau di Muhammadiyah sendiri, pondok pesantren itu sepertinya memang nggak begitu, Prof, ya, untuk bisa mengkaji kitab kuning secara dalam itu. Juga cara pandang lama tentang pesantren. Oleh karena itu disebutlah misalnya madrasah, boarding school. Boarding school. Jadi lebih ke penguatan bahasa. Tidak seperti pesantren-pesantren yang lama sekarang sudah tidak terlalu fokus ya, karena itu kan juga menampung bahkan sebagian besar atau mungkin seberapa banyak lah, saya belum pernah melakukan penelitian, pesantren-pesantren itu juga ini bedanya. Kalau Muhammadiyah itu kan sekolah lalu mengakomodasi pesantren. Kalau pada umumnya pesantren mengakomodasi sekolah. Ini agak beda jalan masuknya itu, sehingga kalau Muhammadiyah itu ya lebih concern ke sekolahnya, sehingga boarding itu lebih memantapkan kebahasaannya dan ibadah yaumiyahnya. Jadi tidak lalu kemudian tekun ke kitab kuning. Nah, kitab kuning itu di pendidikan lanjut, yaitu di PUTN itu, pendidikan ulama takjih. Nah itu bedanya, dia orang melihat ya memang beda triggernya berbeda. Jadi Muhammadiyah itu pesantren subsistem, sementara umum itu justru sistem utamanya, lalu dia di dalamnya numpang sekolah. Nah, maka saya sering meneliti misalnya meneliti pesantren, tapi yang diteliti justru sekolahnya. Ya nggak benar itu. Ini ada lembaga pesantren, di dalamnya ada sekolah. Lalu diteliti sekolah, tapi yang dijelaskan pesantren, ya nggak benar. Ya pesantren ya pesantren. Gitu. Kalau seperti Muhammadiyah juga tidak boleh disebut pesantren. Ini boarding school. Sepanjang saya tahu, Muhammadiyah enggak pernah punya pesantren khusus yang bukan sekolah. Berarti itu ibaratnya perpaduan ya, Prof, antara sistem pendidikan sekolah umum dan pendidikan di pesantren begitu.
Ya karena tradisi. Karena pesantren dalam artian mondoknya itu loh. Jadi ini mesti dirubah pemahaman dari pesantren. Dan tentu lalu kemudian 24 jam di situ membahas agama, enggak. Muhammadiyah itu boarding school. Nah, gitu kan, perlu dipahami itu. Iya. Sehingga kalau kemudian mau di pesantren nggak ada kitab kuning, itu salah itu. Memang sekolah ini. Tapi bukan berarti tidak ada, tapi tidak kemudian menjadi mainstream. Nah, yang mau dicek apakah nanti kan melahirkanlah ulama-ulama tarjih. Nah, lalu tadi ulama-ulama tarjih itu familiar dengan kitab kuning, nggak saya jamin itu. Bisa dilihat nanti di PUTM itu. Nah, kalau sekolah yang boarding school mengadopsi pesantren, nah itu memang boleh jadi tidak banyak yang menekuni kitab kuning. Karena sekolah. Harus dibedakan. Iya, betul. Prof, kalau misalnya kita kembali ke klasifikasi keilmuan agama ya Prof, itu kan secara dalam konteks tradisi normatif keilmuan agama itu kan ada fikih, ada ilmu kalam, tasawuf. Nah, mereka ini kan juga bisa digolongkan ke dalam tradisi turoj, tradisi karya-karya ulama terdahulu, ya abad-abad pertengahan dan seterusnya itu. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri, concernnya itu apakah hanya misalnya satu bidang keilmuan, misalnya PUTM yang bahas misalnya yang dipelajari itu soal fikih atau usul fikih, atau mungkin merambah ke ilmu kalam, tasawuf, atau justru merata Prof itu? Kalau produk tarjih itu kan bukan hanya fikih ya. Iya. Walaupun yang banyak menyangkut kepentingan publik itu fikih. Ya semua. Nanti dibaca kebutuhan tarjih itu kan ada banyak soal-soal kalam, soal-soal butiah, soal-soal muamalah. Jadi tidak lalu kemudian hanya kalam saja atau hanya fikih saja, enggak. Jadi tarjih itu justru memberi panduan bagaimana cara hidup beragama, meliputi semua hal. Iya. Berarti lebih ke arah praktis. Bukan. Oh. Produknya iya, tapi prosesnya. Oh iya, secara keilmuannya. Iya. Seperti itu. Karena itu kan memang memberi pedoman pada publik ya. Jadi publik itu ya yang diterbitkan tentu yang nyangkut kepentingan publik. Karena ada persoalan yang substantif, yang pokok, yang justru kalau seperti cerita saya tentang Prof. Samsul tadi kan, itu kan bukan hanya soal fikih tapi menyangkut soal kalam kan. Betul. Oleh karena itu beliau memilih tidak suka menyampaikan ke publik karena bisa menimbulkan. Apa itu yang menjadi sebab, kalau kita melihat begini Prof, banyak pemikir-pemikir kontemporer yang pembaharu-pembaharu itu malah justru berasal dari orang-orang NU Prof. Karena memang tradisi kajian kitab kuning mereka itu sangat kuat dan mengakar begitu, sehingga mereka mampu untuk mengkontekstualisasikan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu dengan situasi saat ini untuk menjawab tantangan zaman. Berbeda dengan orang-orang Muhammadiyah yang mungkin lebih mengarah ke sistem pendidikan yang lebih modern begitu, sehingga mereka lemah dalam bagaimana untuk mengkaji tradisi kitab kuning, sehingga tidak bisa untuk mengkontekstualisikan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu ke dalam situasi saat ini. Benar itu. Benar. Nah, benar. Begini. Gimana Bro? Satu contoh aja misalnya. Ya. Apakah ini soal NU dan tidak ya? Ya. Ini kan dikira kalau bukan Muhammadiyah itu mesti NU itu. Jadi kalau mau NU itu mesti lebih baru, enggak begitu. Jadi contoh aja,
seperti tadi yang saya sampaikan, ya sekarang memang sudah menjadi biasa ya, zakat, bagaimana mengadministrasikan itu kan pembaruan luar biasa. Iya. Walaupun sekarang masyarakat nggak merasakan itu kan tahun-tahun 60-an, 50-an sudah mulai, dan sekarang ditiru oleh semua orang. Walaupun ketika ditiru Muhammadiyah keteteran itu. Zakat, mulai zakat fitrah banyak sekali. Justru yang mulai Muhammadiyah itu. Misalnya lalu pengelolaan hewan kurban, ibadah kurban itu. Yang terbaru misalnya, ya sekarang mungkin belum menjadi tren ya, yang memundurkan subuh itu. Oh iya. Siapa yang mulai? Yang menggunakan jadwal sholat itu siapa yang mulai? Jadi, lalu kemudian mengapa kok sering orang, kalau sebut orang-orang itu sering tampil ya, karena NU itu kan bukan organisasinya yang tampil, tapi orangnya kan. Iya. Ngomong ada lembaga, memang lebih lambat, tapi orangnya ya bukan harus dibandingkan lah. Tapi bukan kemudian Muhammadiyah itu lebih rendah gitu. Karena kalau atas nama Muhammadiyah nggak bisa perorangan, harus lembaga. Lembaga itu harus mengalami proses panjang, ada tuntutan dari masyarakat, ada persoalan yang membuat masyarakat gelisah, lalu baru dibacakan, dibicarakan bertahap itu, sampai bisa saja puluhan tahun baru sampai ke Munas. Kalau disahkanlah Munas baru dipublish. Lambat. Kalau ini udah ada, kalau ini jadi orang. Tapi nanti ketika ulama-ulama itu ditanya satu-satu belum tentu sama. Ini bedanya. Iya. Jadi sekali lagi nggak bisa diperbandingkan mana yang lebih unggul atau lebih apa ya. Tapi bahwa kalau teman-teman NU itu bisa tampil sendiri orang, lalu karena dia pengurus NU dia dianggap boleh mendapat NU. Kalau Muhammadiyah nggak bisa. Misalnya Pak Amin Abdullah menyampaikan sesuatu, sekarang Amin lah, kamu menyampaikan sesuatu ke publik, jadi ribut lalu kemudian diklaim itu target, enggak. Pendapat pribadi beliau. Pribadi. Itu segera masih dibantah seperti itu. Kalau itu target harus lewat Munas, panjang. Oleh karena itu perubahan target lebih lambat betul, karena harus mengikuti prosedur tadi. Nah kalau teman-teman itu tidak dibebani, menurut yang saya amati loh ya, tidak dibebani oleh tuntutan lembaga tadi. Harus mulai proses bagaimana prosedurnya. Iya. Jadi sekali lagi tidak bisa diperbandingkan orang per orang. Nah, kalau orang ya jangan Muhammadiyah, tapi Amin, Abdul Anwar dibanding siapa? Lalu kemudian siapa yang tokoh muda sekarang populer di NU itu? Gus Bah. Muhammadiyah nggak bisa tampil begitu sendirian, monceng nggak bisa itu. Lalu yang kedua, Muhammadiyah itu kalau boleh mengklaim dirinya ya, Muhammadiyah itu lebih tertib. Jadi bicaranya sangat hati-hati, bahkan kalau boleh disebut tidak mau atau tidak berani salah. Jadi beda dengan yang lain, kalau lain sudah mengucapkan aja. Sebetulnya Gus siapa yang sekarang populer di TV itu.
yang kemarin rame nyebarkan uang di Madura itu. Terus Miftah. Miftah. Kan enak aja ngomong gitu. Kalau Muhammad tidak mungkin, orang Muhammad tidak mungkin. Mesti dengan latar belakang, dengan dasar yang kuat baru menyampaikan. Jadi salah ucap itu boleh kata, sini lemahnya Muhammadiyah. Oleh karena itu ceramah-ceramah Muhammadiyah itu keren, karena ditata sedemikian rupa sehingga kalau bisa tidak boleh salah. Nah kalau sekali lagi kalau teman-teman yang lain atau bukan ya, itu salah nggak apa-apa ya, dikoreksi gitu aja. Kalau ada itu bedanya sehingga terkesan lambat, penuh kehati-hatian. Lalu kemudian sekali lagi orang Muhammadiyah tidak suka pamer. Nah, kemarin dalam pengajian itu saya mengusulkan gitu, karena sekarang oleh karena itu misalnya di internet, di TikTok, di Instagram umum ada hampir ada. Betul. Nah, karena tidak suka pamer. Walaupun mana ada organisasi sipil di seluruh dunia yang punya perguruan tinggi lebih 150 ada. Kristen ada? Nggak ada. Ada di dunia. Iya. Muhammadiyah ya. Iya. Maka kalau Hebner mengatakan ini orang lain ya, Muhammadiyah itu organisasi sipil yang berguna untuk publik yang terbagus seluruh dunia. Tapi Muhammadiyah tidak akan mengatakan itu di publik. Maka saya mengusulkan, padahal sekarang orang butuh informasi itu. Nah, kemarin usul Hebner kan supaya Muhammadiyah itu go publik. Lalu kemudian ada narasumber yang mengusulkan agar ada selebriti minor, mikro, selebriti. Saya katakan tidak bisa. Itu harus dirubah dulu tafsirnya tentang ria. Saya sudah lama mengusulkan itu. Karena dia nggak suka pamer. Nah, karena itu menurut etika publik Muhammadiyah, etika komunikasi publik Muhammadiyah itu akan membuat keresahan masyarakat yang susah dikoreksi gitu. Ini yang membuat kesannya lambat. Jadi misalnya ada persoalan politik nasional, tidak gampang Muhammadiyah itu misalnya Haidar menyampaikan apa, tidak gampang, karena dihujat di rapat dia nanti. Jadi harus sekurang-kurangnya harus ada konfirmasi di beberapa anggota dulu. Walaupun mungkin tidak formal ya, ngobrol-ngobrol baru menyampaikan. Tak bisa begitu, oleh karena lambat, membutuhkan waktu. Nah, berbeda dengan Yahya satu ya, saya maunya aja. Nah, sistem berorganisasinya yang berbeda. Nah, maka saya usul sesungguhnya ada yang lebih di Muhammadiyah, tapi ada juga yang lebih di bagaimana kalau kemudian ini diambil dua-duanya lalu ditampilkan ke publik sebagai cara baru. Baik Prof. Terima kasih Prof Munir penjelasannya terkait dengan 3 pertanyaan tadi yang dititipkan ke saya dari Pak Yoyo. Mudah-mudahan ini bisa memperjelas dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Iya, tapi itu sekali lagi sepanjang pengetahuan saya. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.